Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Aryawinanda dengan NIM 466. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kriminologi, teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, pengertian sosial teori, dan prinsip-prinsip teori struktur sosial. Baik, ya langsung kita mulai saja. Pengertian kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan penjahat. Menurut Sutherland, ruang lingkup kriminologi terbagi atas 3 bagian, yaitu sosiologi of law atau sosiologi hukum. Itu mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum. Etiologi kriminal mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan, serta penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum. Etiologi kriminal mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan, serta penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukum. Artinya manfaatnya berhubungan dengan control of crime. Dalam pelajari kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Teori kriminologi mazhab lingkungan. Ketika Lombroso dengan penganutnya memajukan ajarannya tentang kejahatan yang bercorak antropologi pada tahun 70-an dari abad ke-19, sejak permulaan dunia kedokteran Prancis sudah menentangnya. Tokoh yang terkemuka adalah Lactanci 1843 sampai 1924 sudah menolak hipotesa ateivisme. Ia merumuskan ajaran mazhab lingkungan sebagai berikut. Yang penting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Teori ini juga disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena pengaruh oleh faktor sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta film-film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Trad Weda 1996.220 bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh himpitan, pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Trad tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Mazhab ini bersangkutan dengan teori struktur sosial.
Dengan adanya barang dari luar negeri seperti buku, hal di hal mana seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Adapun teori tersebut bersangkutan dengan sosiokriminologi teori. Berbagai macam kejahatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan, salah satunya yakni faktor keluarga. Terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa pengaruh keluarga dalam tindak kejahatan disebabkan oleh keturunan atau kondisi keluarganya sendiri. Misalnya, pada seseorang anak yang broken home, maka dia akan memberontak dan melampiaskan kekecewaannya, kekesalannya kepada hal-hal yang tidak berguna, seperti mabuk-mabukan, meminum sabu dan lain-lain. Itu akan menimbul suatu saat itu akan menimbulkan suatu kejahatan. Karena apa? Karena jika orang itu sudah minum mabuk, terus narkoba, suatu saat dia kan sudah tidak punya uang, maka orang itu akan melakukan berbagai macam cara agar mendapatkan uang untuk membeli seperti itu. Dan juga dapat dilihat dari kebiasaan orang tua. Seperti orang tua yang pemabuk, maka tidak menutup kemungkinan anaknya akan juga ikut seperti itu. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sering pula tindak kejahatan dilakukan karena pengaruh dari sosial budaya di sekitarnya. Seperti orang yang di lingkungannya itu banyak orang-orang yang bisa dikatakan penjahat lah, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak kecil juga dapat meniru kejahatan itu. Di Indonesia seringkali memiliki tren tersendiri untuk setiap harinya. Tren seperti prank yang merujuk pada bullying atau prank yang membahayakan orang lain pasti akan diikuti oleh beberapa konten kreator. Tempat-tempat yang dikunjungi seperti diskotik tidak luput dari adanya tren ini. Kunjungan pada tempat seperti itu dapat menimbulkan adanya kejahatan seperti narkoba dan pemerkosaan. Lingkungan sekitar memang sangat berpengaruh terhadap tindak kejahatan seseorang. Di Indonesia, misalnya, berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian dan statistik bahwa kejahatan pada umumnya berada di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya, di Malang, dan lain-lain. Seperti di Jakarta, banyak orang mencopet di daerah-daerah terminal, di stasiun. Bukan hanya di Jakarta, di Surabaya juga begitu, di Malang. Akan tetapi, hal ini kejahatannya tidak baku atau sifatnya tidak baku. Justru, menurut hemat
penulis, hal itu sifatnya relatif atau kondisional. Sebab sekarang ini telah banyak orang-orang kaya yang senang dan berdomisili di daerah kecil, tingkat desa ataupun kecamatan. Pengertian sosial teori. Sosial teori. Pada dasarnya, sosial teori menjelaskan tentang kejahatan atau kriminalitas dengan memperhatikan pada pengaturan atau struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Teori ini melihat berbagai pengaturan baik formal maupun non-formal antara kelompok-kelompok sosial, yaitu struktur masyarakat atau penyimpangan. Teori struktur sosial memprediksi bahwa aspek negatif dari struktur masyarakat seperti disorganisasi dalam keluarga, kemiskinan atau ketimpangan pendapatan dalam pengaturan ekonomi masyarakat, dan kurangnya keberhasilan dalam proses pendidikan inilah yang menghasilkan perilaku kriminal. Pengaruh sosial yang negatif tersebut sangatlah berpengaruh pada seseorang. Bahkan beberapa pendapat pada seseorang mengatakan walaupun keadaan seseorang berubah, pengaruh negatifnya akan tetap. Pengaruh negatifnya dari lingkungan setempat akan terus aktif. Hal ini inti dari perspektif atau sudut pandang dari teori struktur sosial adalah gagasan bahwa kejahatan adalah suatu fenomena sosial dan inti dari setiap pemahaman tentang kejahatan sosial. Peran yang dimainkan oleh masyarakat, institusi sosial, dan proses sosial dalam pengembangan dan pengendaliannya. Prinsip-prinsip teori struktur sosial. Prinsip-prinsip teori struktur sosial. 1. Kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga sosial, tatanan masyarakat, dan peran-peran sosial semua memberikan fokus yang tepat untuk studi kriminologis. 2. Dinamika kelompok, organisasi kelompok, dan hubungan subkelompok membentuk hubungan kausal dari mana kejahatan berkembang. 3. Struktur masyarakat dan tingkat relatif organisasi atau disorganisasi merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Meskipun mungkin yang keempat, meskipun mungkin tidak mungkin untuk memprediksi perilaku spesifik dari individu tertentu, perkiraan statistik karakteristik kelompok dimungkinkan. Oleh karena itu, probabilitas bahwa anggota kelompok tertentu akan terlibat dalam jenis kejahatan tertentu dapat diperkirakan. Sekian penjelasan saya tentang pengertian kriminologi, teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, pengertian sosial teori, dan prinsip-prinsip teori struktur sosial. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas tentang jenis-jenis teori struktur sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Bayi Saputra, NIM 454
Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teori struktur sosial. Jenis-jenis teori struktur sosial. Ada beberapa jenis teori struktur sosial, namun terdapat 3 teori utama, di antaranya sosial disorganisasi teori atau teori disorganisasi sosial, strain teori atau teori ketegangan, dan kultur konflik teori. Keseluruhan teori tersebut memiliki beberapa elemen yang sama. Ada social disorganization theory atau teori disorganisasi sosial. Teori ketidakstabilan sosial menggambarkan perubahan sosial, konflik, dan kurangnya kesepakatan sebagai penyebab kejahatan dan penyimpangan di lingkungan sekitar. Teori ini terkait dengan kriminologi ekologi. Ekologi adalah istilah yang diambil dari biologi, yang berarti menggambarkan hubungan timbal balik antara organisme, hubungan, dan lingkungannya. Ilmu sosial menggunakan istilah ekologi untuk menggambarkan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan fisik serta budaya tempat mereka hidup. W.I. Thomas dan Florian Znaniecki dalam The Polish Peasant in Europe and America menggambarkan masalah yang dihadapi oleh imigran Polandia pada awal tahun 1900-an. Saat ini kejahatan meningkat di antara orang-orang terlantar dan berhipotesis bahwa penyebab adalah disorganisasi sosial karena ketidakmampuan imigran dalam mentransplantasikan norma dan nilai-nilai dari budaya asalnya ke dalam budaya baru. Robert Park dan Ernest Burgess atau Natural Urban Heiress mengembangkan lebih lanjut studi tentang disorganisasi sosial dari Thomas dan Znaniecki dengan ekologi sosial. Gerakan ekologi sosial tersebut meminjam istilah dalam buku biologi tentang interaksi organisme dengan lingkungannya. Sedangkan dalam kaitan dengan ilmu sosial, ekologi sosial merupakan upaya untuk menghubungkan struktur dan organisasi setiap komunitas masyarakat atau komunitas manusia dengan interaksi dalam lingkungannya. Park dan Burgess meneliti daerah untuk menjelaskan tinggi angka kejahatan. Keduanya mengembangkan pemikiran tentang natural urban areas yang terdiri atas zona-zona konsentrasi yang memanjang keluar dari distrik pusat bisnis di tengah kota sampai ke pinggiran kota. Strain teori atau teori ketegangan. Robert K. Merton pada tahun 1938 mengaitkan masalah kejahatan dengan anomi, atau yang di dalam bahasa Prancis berarti ketidakberaturan, yang dikembangkan oleh Emile dan Durkheim. Akan tetapi, konsep Merton tentang anomi sedikit berbeda. Menurut Merton, masalah yang sebenarnya tidak diciptakan oleh sudden social change atau perubahan sosial yang cepat, tetapi karena sosial struktur atau struktur sosial yang menawarkan tujuan yang sama dengan sarana yang tidak merata. Kekurangpaduan apa yang diminta oleh budaya atau kesuksesan dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur yang mencegahnya dapat meruntuhkan norma karena tidak lagi efektif untuk membatasi tingkah laku. Jadi penyebab dari kejahatan menurut strain teori sendiri yaitu 1. Kegagalan mencapai tujuan. Kegagalan untuk mencapai apa yang diinginkan akan mendorong tindak kriminal, yaitu menghalalkan segala cara agar dapat mencapai tujuan tersebut. 2. Perbedaan antara harapan dan pencapaian, di mana seseorang tersebut mempunyai harapan yang tinggi terhadap apa yang diinginkan, namun hasil atau pencapaian jauh berbeda dari harapan sehingga mereka kecewa.
dan mendorong untuk melakukan tindakan kejahatan. 3. Kehilangan sesuatu, yaitu hilangnya orang tersayang, penceraian, atau berpindah ke lingkungan yang baru sehingga membuat individu tersebut mendapat pengganti dengan membalas dendam atas kehilangan tersebut. Dan 4. Menunjukkan tindak negatif seperti konflik keluarga, putus sekolah, penganiayaan, dan sebagainya. Ada kultur konflik teori atau teori penyimpangan budaya. Teori ini menjelaskan bahwa akar penyebab dari kriminalitas atau kejahatan disebabkan berbenturan nilai antara kelompok-kelompok budaya karena adanya perbedaan mengenai tingkah laku yang dianggap pantas dalam kehidupan sosial. Teori ini paling jelas ditemukan dalam tulisan Thorstein Selin dengan buku Kultur Konflik and Crime pada tahun 1938. Selin mengemukakan bahwa akar penyebab kejahatan dapat ditemukan dalam nilai-nilai yang berbeda dalam hal perilaku yang pantas. Conduct norm atau norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari merupakan aturan-aturan yang merefleksi sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang ada. Tujuan dari norma tersebut adalah untuk membatasi tingkah laku yang dianggap normal atau pantas dan tingkah laku yang dianggap tidak normal atau tidak pantas. Adapun teori-teori yang menerapkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut. Golongan pertama ada teori kriminologi konvensional. A. Teori Bonger memaparkan ada 7 macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi sosial, alkoholisme, rendahnya budi pekerti, dan perang. B. Teori Sujono Dirjosisworo secara kronologis menghubungkan tindak kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya. C. Teori dirasuk setan merupakan usaha mencapai kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirusak setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku. D. Thermal teori menerangkan bahwa kejahatan yang ditunjukkan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin. E. Teori psikologi hedonistis menerangkan bahwa manusia mengatur perilaku atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku. F. Teori Cesare Lombroso menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang akan menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku. G. Teori kesempatan dari Lecassagne menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat. H. Teori Van Mises menerangkan bahwa kejahatan bertambah bila mana harga bahan pokok naik dan sebaliknya. I. Teori Ferry menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan. J. Teori Charles Goring menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas. Yang kedua ada teori kriminologi modern. A. Teori asosiasi diferensial
differential association theory dari Gabriel Tarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindak kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Yang B, teori tegang atau anomi, strain teori. Dari Emil Durkheim menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya pada atas perilaku. Sedangkan Robert Camerton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara pencapaian menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal. C. Ada teori kontrol sosial atau social control teori. Merujuk kepada setiap perspektif yang membahas equal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Nah, di Indonesia saat ini banyak sekali kasus kriminal seperti pencurian, pemerampokan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan, dan sebagainya. Di sini, pesan dari saya pribadi yaitu jadilah warga negara yang baik dan jangan sampai melakukan tindakan kriminal. Karena tindakan kriminal menimbulkan banyak sekali dampak yang sangat buruk dan merugikan banyak orang. Sekian penjelasan dari kami. Di akhir video kami akan memberikan contoh tindakan kriminal di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Pemirsa, pengejaran mewarnai upaya penangkapan sekelompok remaja yang nekat menyerang dan merusak sejumlah sepeda motor milik warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Sementara itu di kota Serang, Banten, polisi menangkap sejumlah remaja anggota geng motor yang sebelumnya videonya viral saat berkonvoi mengacungkan senjata tajam. Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur mengejar sekelompok remaja yang nekat melakukan aksi penyerangan terhadap warga tinggal di Gang Mayong, Perumpung, Jatinegara, Jakarta Timur Minggu malam. Kelompok remaja yang melihat kedatangan petugas seketika panik, kocar-kacir berlarian. Sebagian dari kelompok remaja yang sempat merusak sejumlah sepeda motor milik warga berhasil melarikan diri melewati gang sempit permukiman warga. Kendati begitu, 2 orang remaja yang diduga ikut terlibat dalam aksi perusakan sepeda motor milik warga berhasil diamankan saat bersembunyi di dalam kamar mandi rumah warga. Salah seorang warga menuturkan aksi penyerangan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa adanya permasalahan yang jelas. Jadi di awal kan nyerang warga sebelah sana, cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Saya nggak terima sih, Bang. Ini anak-anak mana? Kayak sih infonya sih daerah-daerah orang Gembrong ya dah. Gabungan dia. Inilah video aksi geng motor yang mengacungkan senjata tajam yang meresahkan warga kota Serang, Banten. Aksi geng motor ini terjadi di kawasan Lampu Merah Ciceri, kota Serang, Banten pada Sabtu dini hari. Merespon keresahan warga akan aksi para geng motor bersenjata tajam ini, polisi bergerak cepat dan menangkap sejumlah remaja yang terlibat.
Minggu siang, 10 dari puluhan remaja yang mengacungkan senjata tajam di traffic light Cicerih, Kota Serang diamankan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dari tangan mereka. Modus mereka, motif mereka mengacungkan senjata di tengah jalan seperti apa sebenarnya? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap kali mereka melakukan aksi ini secara spontanitas, ya, kita belum mendalami ya, tapi ini secara spontanitas mereka mungkin sudah biasa, ya. Saat ini polisi masih memburu para anggota geng motor yang meresahkan masyarakat. Polisi berharap para orang tua yang memiliki anak remaja mengawasi anak-anak mereka, terutama saat keluar malam. Liputan CNN Indonesia.